Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Tahukah kamu, ada hewan dan tumbuhan yang dianggap merugikan dan dapat membahayakan kehidupan manusia. Padahal manusia, hewan, dan tumbuhan berabad-abad lamanya hidup berdampingan di dunia, bahkan ketiganya saling membutuhkan satu sama lain. Sudah pasti, hewan dan tumbuhan memiliki sejumlah manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber makanan. Namun, ada juga hewan dan tumbuhan yang dianggap merugikan manusia. Bahkan ada juga hewan yang dianggap sebagai jelmaan setan. Setan kerap menggunakan bentuk ataupun perwujudan hewan tertentu untuk mengganggu manusia. Lalu hewan apakah yang boleh dibunuh dalam Islam? Dan inilah 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Yang pertama, cicak. Seringkali cicak juga merayap dan memakan makanan yang ada di meja makan. Anjuran membunuh cicak ini bukan hanya dari sisi syariat saja, tetapi secara medis juga ternyata sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha untuk memadamkan api, kecuali cicak. Hewan ini malah meniupkan api agar tidak padam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dikisahkan, Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud bin Han'am yang berkuasa di Babilonia, wilayah Irak kuno. Pada saat itu, hewan-hewan berupaya membantu Nabi Ibrahim, termasuk semut yang dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian seekor burung berkata, mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, wahai semut, kata si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan. Paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid dan keikhlasan para pejuang muslim. Dikarenakan besarnya pahala membunuh cicak, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sampai memiliki kambuk khusus untuk membunuh cicak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ular yang memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang, karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit mangsanya. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet serta ilmu hitam lainnya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Dikarenakan bahayanya, Islam membolehkan manusia untuk membunuh ular. Bunuhlah ular-ular berbisa, ular-ular berbelang 2, dan ular yang ekornya terputus. Karena keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata.
Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami tengah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah gua. Dan pada saat itu, turun pada beliau satu ayat. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Al-Quran Surah Al-Mursalat ayat 1. Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau bersabda, bunuhlah ular itu. Kami pun berebut untuk membunuhnya, dan aku berhasil mendahului. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian, sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di dalam rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi maka biarkan. Dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu, paruh hingga kakinya, biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Jadi, bukanlah burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dadanya dan punggungnya. Entah karena alasan apa, hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang tahu makna di balik itu semua. Burung gagak dikenal sebagai hewan fasik. Bukan itu saja. Burung gagak juga dianggap sebahagian orang sebagai hewan jelmaan jin atau setan, dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Ada 5 hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya atau sejenis raja wali. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah anjing buas. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing galak dan buas. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan dapat menyebabkan rabies. Namun, dari seluruh anjing yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Demikian pula, anjing yang sering menggigit manusia, maka disunahkan untuk dibunuh karena membahayakan dan agar tidak ada korban berikutnya. Ada 5 binatang yang semuanya adalah membahayakan. Boleh dibunuh di tanah haram seperti tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, anjing buas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima burung raja wali. Burung raja wali dianggap merugikan manusia. Sebab burung raja wali memakan ternak seperti anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan dapat melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rejeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau raja wali, memangsa anak ayam, agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari. Sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rejeki. Yang keenam, tikus. Tikus termasuk salah satu hewan yang menjijikkan dan membawa banyak kuman penyakit, karena secara alamiah, ia hidup dan lebih banyak beraktivitas di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus juga merupakan hewan hama dan musuh para petani, karena bisa merusak ladang pertanian mereka. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan,
Karena itu ia diperintahkan untuk dibunuh, dan disebut sebagai hewan fawasif. Diceritakan dari Sulaiman bin Abdurrahman At-Tamar, dari Amr bin Talha, dari Asba dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan seekor tikus keluar dan menarik sumbu lentera. Lalu ia lemparkan sumbu api di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persis pada tikar yang beliau duduki. Api pun sempat membakar tikar syukuran uang dirham. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mau tidur, matikanlah lentara-lentara api kalian. Sesungguhnya setan menunjukkan tikus untuk melakukan apa yang seperti ini, hingga api membakar kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 hewan jahat yang boleh dibunuh di tanah haram: gagak, raja walu, anjing galak, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh adalah kalajengking. Jika sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk menggebut pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu hewan yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasil atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia, tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa mematikan. Oleh sebab itu, di mana saja kita menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang sangat beracun. Ada 5 binatang yang semuanya adalah membahayakan, boleh dibunuh di tanah haram. Seperti tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, anjing buas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah video tentang 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Mudah-mudahan video ini ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.